Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Heri dan teman-teman yang menyaksikan video presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai self-esteem. Adapun anggota-anggota yang tergabung dalam kelompok 3 yaitu Maria Retika dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Agatha Dwi Febriani dari Prodi Pendidikan Fisika, Wuri Nadia Pramesti dari Prodi Farmasi, saya sendiri Kelvin dari Prodi Psikologi, Bernadette Charlie Davin Albert dari Prodi Bimbingan Konseling, dan Alda Feniza Dewi dari Prodi Bimbingan Konseling. Adapun materi-materi yang akan dibagikan dalam video presentasi ini yaitu dimulai dari definisi self-esteem, kemudian beranjak ke faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya self-esteem, kemudian bentuk-bentuk dari self-esteem, kemudian juga akibat positif dan negatif jika memiliki atau tidak memiliki self-esteem. Lalu yang terakhir mengenai analisis kasus, yaitu keprihatinan kami dalam menyikapi self-esteem di lingkungan masyarakat. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Pertama, yaitu ada pengertian dari self-esteem. Kelompok kami mengambil pendapat dari beberapa para ahli, yaitu yang pertama ada dari Korper-Smith. Self-esteem adalah evaluasi yang dibuat oleh individu dan biasanya berhubungan dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Hal ini mengekspresikan suatu sikap setuju atau tidak setuju dan menunjukkan tingkat di mana individu itu meyakini diri sendiri mampu, penting, berhasil, dan berharga. Sedangkan menurut beberapa para ahli lainnya seperti Santrok, self-esteem merupakan dimensi evaluasi yang menyeluruh dari diri. Self-esteem juga disebut sebagai harga diri atau gambaran diri. Sedangkan menurut Clemens dan Bain, menyatakan self-esteem adalah penilaian seseorang tentang diri sendiri dari berbagai titik pandangan yang berbeda, apakah individu tersebut sebagai orang yang berharga dan sebaiknya. Sedangkan menurut Sever, harga diri adalah sikap atau pendapat seseorang tentang diri sendiri. Orang yang mempunyai harga diri yang sehat menghargai dirinya sendiri. Mereka dapat mengendalikan tingkah laku mereka sendiri. Sedangkan orang yang memiliki harga diri yang buruk mempunyai rasa hormat yang rendah terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak yakin terhadap tindakan dan keputusan dari mereka. Sedangkan dalam buku Principle of Psychology, William James mengemukakan self adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang tubuh dan keadaan fisiknya saja, melainkan juga tentang anak, istri, rumah, pekerjaan, nenek moyang, teman-teman, milik, dan uangnya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, self-esteem secara umum dapat diartikan sebagai menghargai diri atau harga diri. Self-esteem seseorang merupakan cerminan bagaimana orang lain memandang dirinya sendiri atau nilai apa yang diberikan orang lain pada dirinya sebagai manusia. Diri atau self adalah semua ciri, jenis kelamin, pengalaman, sifat-sifat, latar belakang budaya, pendidikan, dan sebagainya yang melekat pada seseorang. Semakin dewasa dan semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin mampu dia menggambarkan dirinya sendiri. Dari uraian tersebut, self atau diri merupakan keseluruhan dari individu. Tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan tentang siapa dirinya. Namun, tingkat laku sosial seseorang juga dipengaruhi oleh penilaian atau evaluasi tentang dirinya, baik secara positif atau negatif. Jika orang menilai secara positif terhadap dirinya, maka ia menjadi percaya diri dalam mengerjakan hal-hal yang ia kerjakan dan memperoleh hasil yang positif juga. Selanjutnya yang kedua, ada faktor yang menyebabkan self-esteem sehingga bisa
menjadi lebih kuat atau lebih lemah pada setiap individu. Menurut Coppersmith, terdapat pengaruh latar belakang sosial terhadap self-esteem atau harga diri, yaitu yang pertama ada kelas sosial, yang kedua ada agama, dan yang ketiga ada riwayat pekerjaan orang tua. Kelas sosial. Kelas sosial merupakan aspek yang berhubungan dengan status sosial ekonomi. Menurut Coppersmith, membagi sistem kelas menjadi 3 kategori, yaitu orang tua yang berasal dari kelas menengah ke atas. Orang tua yang berasal dari menengah ke atas biasanya pernah menjalani pendidikan perguruan tinggi dan memiliki pendapatan di atas rata-rata, dan pekerjaannya biasanya bersifat profesional, manajerial, dan biasanya mereka tinggal di pemukiman elit. Keadaan seperti inilah yang mempengaruhi terbentuknya self-esteem yang tinggi pada anak dan membuat anak merasa berharga karena kebutuhannya selalu terpenuhi dan bisa menikmati fasilitas yang dimiliki orang tuanya. Yang kedua, orang tua berasal dari kelas menengah. Nah, biasanya orang tua yang berasal dari kelas menengah memiliki latar belakang pendidikan menengah atas, memiliki pendapatan yang menengah, dan pekerjaan yang biasanya pada area rendah, administrasi, dan pekerjaan semi-profesional yang mengandalkan keahlian. Anak yang berasal dari kelas menengah juga memiliki self-esteem yang cenderung menengah. Hal ini disebabkan orang tua dapat memberikan kebutuhan anak yang secukupnya. Kemudian, ada orang tua yang berasal dari kelas bawah. Orang tua yang berasal dari kelas bawah atau kelas pekerja dan biasanya memiliki latar belakang pendidikan SMA ke bawah, memiliki pendapatan di bawah rata-rata, dan pekerjaan mereka biasanya masuk dalam sektor produksi, barang, dan layanan. Anak yang berasal dari kelas sosial bawah merasa bahwa dirinya tidak berharga dibanding teman-teman yang lain. Hal ini menyebabkan anak memiliki self-esteem yang rendah karena orang tua tidak memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada agama. Agama sebagai kepercayaan ritual secara sosial dan diberlakukan oleh anggota suatu masyarakat. Setiap agama memiliki jumlah pemeluk dan nilai-nilai yang berbeda dengan agama lainnya, dan semua itu dapat berpengaruh pada self-esteem seseorang. Seseorang yang berasal dari agama yang mayoritas akan memberikan perasaan bangga, perasaan lebih dari agama minoritas. Perasaan bangga inilah yang akan membuat individu memiliki self-esteem yang tinggi. Kemudian, ada riwayat pekerjaan orang tua. Anak-anak yang berasal dari orang tua yang mempunyai pekerjaan tetap seperti tenaga profesional, direktur suatu perusahaan, atau memiliki kedudukan penting dalam suatu lembaga tertentu, merasa bangga dan merasa dirinya sebagai orang yang berharga. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan terbentuknya self-esteem yang tinggi. Sedangkan anak-anak yang berasal dari orang tua yang tidak memiliki pekerjaan yang tidak tetap, seperti kuli, penggarap lahan milik orang, dan atau pernah dipecat dalam suatu pekerjaan, mengakibatkan anak merasa malu dan tidak memiliki rasa percaya diri. Dalam keadaan seperti ini, anak mengalami self-esteem yang rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek self-esteem. Menurut Velker, 1974, aspek-aspek self-esteem terdiri dari yang pertama, perasaan diterima. Perasaan individu bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok dan dirinya diterima seperti dihargai oleh anggota kelompoknya. Kelompok ini dapat berupa keluarga, kelompok teman sebaya, atau kelompok apapun.
Individu akan memiliki penilaian yang positif tentang dirinya apabila individu tersebut merasa diterima dan menjadi bagian dalam kelompoknya. Namun, individu akan memiliki penilaian negatif tentang dirinya bila mengalami perasaan tidak diterima, misalnya perasaan seseorang pada saat menjadi anggota kelompok suatu kelompok tertentu. Yang kedua, perasaan mampu. Perasaan dan keyakinan individu akan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri dalam mencapai suatu hasil yang diharapkan. Misalnya, perasaan seseorang pada saat mengalami keberhasilan atau kegagalan. Yang ketiga, perasaan berharga. Perasaan di mana individu merasa dirinya berharga atau tidak, di mana perasaan ini baik dipengaruhi oleh pengalaman yang lalu. Perasaan yang dimiliki individu yang seringkali ditampilkan dan berasal dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya pribadi, seperti pintar, sopan, baik, dan lain-lain. Menurut Cooper-Smith, 1967, self-esteem mempunyai beberapa aspek, meliputi yang pertama, keberartian individu. Keberartian diri menyangkut seberapa besar individu percaya bahwa dirinya mampu, berarti, dan berharga menurut standar dan nilai pribadi. Penghargaan inilah yang dimaksud dengan keberartian diri. Yang kedua, keberhasilan seseorang. Keberhasilan yang berpengaruh terhadap pembentukan self-esteem adalah keberhasilan yang berhubungan dengan kekuatan atau kemampuan individu dalam mempengaruhi dan mengendalikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, kekuatan individu. Kekuatan individu terhadap aturan-aturan, norma, dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Semakin taat terhadap hal-hal yang sudah ditetapkan dalam masyarakat, maka semakin besar kemampuan individu untuk dapat dianggap sebagai panutan masyarakat. Oleh sebab itu, semakin tinggi pula penerimaan masyarakat terhadap individu yang bersangkutan. Hal ini mendorong self-esteem yang tinggi. Yang terakhir, performansi individu yang sesuai dalam mencapai prestasi yang diharapkan. Akibat positif jika memiliki self-esteem. Yang pertama, individu itu akan semakin kuat dalam menghadapi penderitaan-penderitaan hidup. Dia tidak mengeluh, tetapi semakin memiliki kekuatan yang lebih dan semakin tahan dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup, serta tidak mudah menyerah. Ada motivasi tersendiri yang membuat seseorang itu memiliki kekuatan dalam menghadapi penderitaan hidupnya. Yang kedua, individu semakin kreatif dalam bekerja. Mereka punya banyak ide-ide yang mereka munculkan, yang mereka aplikasikan dalam pekerjaannya. Yang ketiga, individu semakin ambisius. Mereka mempunyai semangat tidak hanya dalam karir dan urusan finansial, tetapi dalam hal-hal yang ditemui dalam kehidupan baik secara emosional, kreatif, maupun spiritual. Yang keempat, individu akan memiliki harapan yang besar dalam membangun hubungan yang baik dan konstruktif. Mereka seperti mempunyai target untuk mewujudkan harapannya tersebut. Yang kelima, individu akan semakin hormat dan bijak dalam memperlakukan orang lain karena tidak memandang orang lain sebagai ancaman. Yang keenam, menganggap dirinya sebagai orang yang berharga. Seseorang yang mempunyai self-esteem yang baik itu dia tidak mempunyai rasa insecure terhadap orang lain. Dan sama baiknya dengan orang lain yang sebaya dengan dirinya dan lebih menghargai orang lain. Yang ketujuh, dapat mengontrol tindakannya terhadap dunia luar dirinya dan dapat menerima kritikan dengan baik. Justru kritikan itu sebagai motivasi untuk dirinya memperbaiki kesalahannya. Yang kedelapan, menyukai tugas baru. Mereka suka tantangan, mereka suka hal-hal yang baru, serta tidak cepat bingung apabila sesuatu berjalan di luar rencana, karena mereka mempunyai ide-ide kreatif. Yang kesembilan, tidak menganggap dirinya sempurna, tetapi tahu keterbatasan diri dan mengharapkan adanya pertumbuhan dalam dirinya. Yang kesepuluh, lebih bahagia dan efektif menghadapi tuntutan dari lingkungan karena mereka suka dengan tantangan dan hal yang baru.
Dampak positif lainnya, jika individu memiliki self-esteem adalah sebagai pemberi sumbangan utama dalam proses kehidupan seseorang, sebagai suatu sistem kekebalan dan kesadaran yang menyediakan daya tahan, kekuatan, serta menyediakan suatu kapasitas yang memungkinkan terjadinya regenerasi pada manusia, sehingga perkembangan psikologisnya tidak terhalang. Ketika individu mempunyai self-esteem tinggi, maka perilaku negatif akan terkontrol. Yang kelima, akibat negatif jika tidak memiliki self-esteem. Yang pertama, individu akan bersikap agresif. Karena merasa tak puas dengan diri sendiri, ia akan berpikir bahwa dirinya tak berharga sehingga kerap kali menjadi agresif. Yang kedua, individu akan diremehkan oleh lingkungan di sekitarnya. Karena ia merasa dirinya rendah, maka ia merasa perlakuan buruk atau diremehkan oleh orang-orang sekitar, seperti keluarga, teman, atau pasangan adalah hal yang wajar. Yang ketiga, seorang individu akan cenderung berpikir negatif. Orang yang merasa harga dirinya rendah cenderung memikirkan konsekuensi negatif yang tak mungkin terjadi, karena ia berpikir tak berhak mendapatkan apapun. Ia berpikir hal buruk yang pantas didapatnya. Adapun contoh lainnya, jika individu tidak memiliki self-esteem. Yang pertama, menganggap dirinya sebagai orang yang tidak berharga dan tidak sesuai, sehingga takut gagal untuk melakukan hubungan sosial. Hal ini seringkali menyebabkan individu yang memiliki harga diri yang rendah menolak dirinya sendiri dan tidak puas akan dirinya. Yang kedua, sulit mengontrol tindakan dan perilaku terhadap dunia luar dan kurang dapat menerima kritik dan saran dari orang lain. Yang ketiga, tidak menyukai segala hal atau tugas yang baru, sehingga akan sulit baginya untuk menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang belum jelas baginya. Yang keempat, menganggap dirinya kurang sempurna dan hal yang dikerjakannya selalu mendapatkan hasil yang buruk, serta kurang dapat menerima perubahan dalam dirinya. Yang kelima, selalu merasa khawatir dan ragu-ragu dalam menghadapi tuntutan dari lingkungannya. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai akibat positif jika memiliki self-esteem dan akibat negatif jika tidak memiliki self-esteem. Perlu saya garis bawahi, bentuk-bentuk self-esteem di sini adalah mengenai tingkat tinggi rendahnya self-esteem itu sendiri. Sehingga manifestasi dari tinggi rendahnya self-esteem itu mengakibatkan dampak positif atau negatif pada individu atau orang tersebut yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Baik, kita langsung masuk ke bentuk-bentuk self-esteem. Nah, Coppersmith pada tahun 1967 mengulas mengenai tingkat self-esteem. Yang pertama yaitu tingkat self-esteem tinggi. Bagaimana sih karakteristik individu dengan self-esteem yang tinggi? Yang pertama, individu itu lebih independen dalam mempengaruhi situasi, memiliki karakter yang konsisten dalam merespon sesuatu. Berikutnya, gambaran diri menjelaskan dirinya itu adalah seseorang yang bernilai, mempunyai kemampuan yang sebaik individu lain seusianya. Lalu yang berikutnya, individu dengan tingkat self-esteem yang tinggi itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena adanya pengakuan orang-orang lain terhadap cara pandang dan pendapat si individu tersebut. Lalu yang berikutnya, itu percaya diri dengan pandangan dan keputusan yang mereka buat. Lalu bagaimana dengan tingkat self-esteem rendah? Nah, menurut Coppersmith, tingkat self-esteem rendah pada individu itu ditandai atau karakteristiknya adalah individu yang hilang kepercayaan dirinya dan tidak mampu menilai kemampuan dan atribut-atribut dalam dirinya. Berikutnya,
yaitu merasa bahwa dirinya itu bukan orang yang penting dan pantas untuk disukai. Lalu yang berikutnya itu mereka memiliki perasaan ditolak, ragu-ragu, dan tidak berharga. Berikutnya, merasa terisolasi, tidak dicintai, tidak mampu mengekspresikan diri, dan membela diri, dan terlalu lemah untuk menghadapi dan mengatasi kekurangan mereka. Lalu juga terlalu imobilisasi untuk mengambil tindakan. Mereka cenderung menarik diri dan bersikap pasif. Jadi memang tingkat self-esteem yang rendah ini karakteristiknya itu berseberangan dengan individu dengan tingkat self-esteem yang tinggi. Lalu selain dari Coppersmith, menurut Myers pada tahun 1992, dirinya juga memberikan semacam gambaran mengenai karakteristik kecenderungan self-esteem yang tinggi dan rendah. Ya, kecenderungan self-esteem tinggi dan rendah ini hampir sejalan dengan pendapat Coppersmith yang telah saya jelaskan sebelumnya. Menurut Myers, kecenderungan self-esteem tinggi itu yang pertama itu menghormati diri sendiri, lalu menganggap dirinya itu berharga, tidak menganggap dirinya sempurna atau lebih baik dari orang lain, tetapi juga tidak lebih buruk. Itu, jadi mereka mampu menilai diri, merasa bahwa dirinya itu memiliki kemampuan yang sama dengan orang lain, tidak lebih baik maupun tidak lebih buruk. Lalu kecenderungan self-esteem rendah yang karakteristiknya adalah menolak dirinya secara verbal dan aktif, tidak puas dengan dirinya, tidak menyukai gambaran dirinya dalam bentuk hubungan dengan orang lain, menginginkan perbedaan namun tidak yakin akan mengubahnya. Jadi itu mengenai tingkat self-esteem yang tinggi dan tingkat self-esteem rendah pada individu yang kami anggap sebagai bentuk-bentuk dalam self-esteem. Kita masuk ke materi berikutnya. Nomor 7, keprihatinan dan fenomena terkait self-esteem dalam masyarakat. Nah, masyarakat sekarang ini sudah banyak yang mengenal dan memiliki self-esteem. Setiap individu pasti ada yang memiliki self-esteem yang tinggi dan yang rendah. Nah, keprihatinan dan fenomena mengenai self-esteem yang terjadi pada setiap individu sekarang ini menunjukkan bahwa orang tua yang berada di atas, mempengaruhi terbentuknya self-esteem yang tinggi pada anak. Dalam contoh konteks hidup, kita punya teman, dia selalu atau bermain dengan temannya menggunakan mobil, jalan-jalan ke mall, itu juga terpengaruh karena orang tuanya mempunyai kebutuhan yang cukup atau bisa memenuhi kebutuhan si anak itu dengan mungkin lebih atau bahkan kalau orang yang rendah itu bilang hidupnya tuh hits atau harga dirinya tinggi gitu. Kebanyakan orang di masyarakat itu kurang mengenal dengan kata self-esteem, tapi dengan kata lain yaitu harga diri. Harga diri tinggi bro, katanya gitulah kalau kata-kata anak-anak muda zaman sekarang. Sebaliknya, kalau kalian lihat orang yang berada di kasta bawah, harga dirinya rendah, itu kebanyakan bermainnya dengan teman-teman biasa, lebih fokus pada tugas ataupun dengan kebutuhan yang seperlunya saja dia meminta kepada orang tuanya gitu. Terus itu juga apabila anak menginginkan suatu barang, dia bilang sama orang tuanya, Mbak, Ibu, aku mau ini nih, aku mau itu. Orang tuanya pasti menjawab atau kebanyakan orang tua menjawab, ya nanti kalau ada rezeki. Itu menjadi suatu contoh dari pandangan orang tentang harga diri rendah atau kebutuhan cukup. Nah, itu aja. Nggak perlu banyak-banyak dan mereka lebih ke bersyukur dengan apa yang dia punya. Gitu.
Ini juga sama tentang contoh hal remaja, dia menilai dirinya tuh selesai dan mulai memikirkan tentang diri ideal bagi mereka sendiri dan orang lain, dan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Saya punya teman, diri saya biasa saja, nggak punya mobil, nggak punya motor. Terus kita bertemu dengan teman kita, teman lama, dia bawa motor ninja, terus bajunya bagus, sepatunya keren. Itu kita membandingkan kalau dia itu kastanya tinggi, dengan kita harga dirinya rendah, kasta rendah. Seperti itu. Atau juga di status sosial, kamu PNS, aku guru honor. Nah, itu jadi sebuah perbandingan bahwa harga diri dia lebih tinggi dan saya lebih rendah, seperti itu. Untuk kebutuhan akan self esteem, ini self esteem yang tinggi sangat penting bagi setiap orang, akan menjadi efektif dan produktif setelah dapat melakukan hubungan dengan orang lain dalam cara-cara sehat dan positif. Seperti ini, yang selanjutnya yang terakhir ini, self esteem yang baik juga merupakan tiket untuk membuat pilihan bagus tentang tubuh dan pikiran seseorang. Jika dianggap penting dan memiliki penghargaan diri yang baik, mereka cukup pintar dan membuat keputusan sendiri. Terus hal ini mempengaruhi pikiran dan perasaan positif yang dimiliki tentang dirinya sendiri. Untuk yang ini, produktif dan cara-cara sehat dan positif. Nggak banyak, tetapi ada orang yang harga diri, bukan harga diri ya. Untuk harga diri semua orang itu tinggi di mata yang kuasa ataupun Tuhan ataupun Allah. Tapi ini lebih ke kebutuhan, apapun fashion. Apabila kita lihat teman-teman kita nih ya, kita tahu, tapi kita diam saja. Itu orang tuanya hanya sebagai buruh, tapi gayanya pakai baju yang wow, mainnya di mall, makannya di kafe. Sedangkan balik itu orang yang tidak mengetahui tentang dirinya yang asli menganggap ini orang, wah orang kaya nih gini. Itu cara-cara tidak sehat atau negatif untuk meningkatkan harga diri kita di mata teman kita. Memang itu sebuah harga diri yang tinggi dari casing ya. Tapi apabila teman kita yang bilang harganya tinggi tapi itu hanya dari casing, dia mengetahui kalau itu orang biasa-biasa saja, itu jadi sebuah kebohongan. Seperti itu. Ini yang nggak baik ya, nggak produktif. Terus ini memperhatikan untuk pilihan bagus. Nah, ini apabila dia memilih harga diri yang tinggi, dia bisa pakai baju ini atau itu, dia pengen nge-gym, badannya bagus, seperti itu. Itu dia melakukan itu nggak perlu ribet-ribet lagi karena dia udah punya uang dan dia mau apain ini tubuh terserah dia, seperti itu. Dan untuk keamanan, dia nggak perlu berbohong, dia nggak perlu takut cemas, dan perasaan juga dia udah santai aja, enjoy aja, karena itu dia apa adanya, bukan berbohong, seperti itu. Hal ini mempengaruhi pikiran dan perasaan positif ya, seperti yang tadi. Dia berbohong, dia bakal berpikir ataupun dia memikirkan, wah dia ketahuan gimana gini. Itu jadi pikiran yang membuat si pelaku atau orang yang berbohong itu kepikiran terus gitu, rasanya cemas gitu. Dan orang yang kasta tinggi lebih ke dia terbuka dengan orang sekitar, seperti itu, karena dia tidak menutupi apa dirinya gitu. Oke, semoga presentasi dari kelompok kami ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu presentasinya. Dari kami kelompok 3 ucapkan terima kasih.